Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Gachar di episode ke-41. Di episode sebelumnya diceritakan dua raja kegelapan muncul dari gerbang kegelapan membangkitkan Gigis. Di saat itu juga terungkap bahwa ternyata mereka mengincar batu bertuah yang ada di dalam diri Nijigon. Namun di saat yang sama Nijigon menghilang. Untuk itu Hotaro dan teman-temannya harus segera menemukannya sebelum ketiga raja kegelapan menangkapnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pertarungan Gachar dan Magedo melawan Germain dan Amalgam buatannya masih berlanjut. Walau beberapa kali dibuat terpojok, beruntunya kedua rider itu tak menyerah dan membalas serangan kedua monster secara bertubi-tubi sehingga Amalgam buatan Germain berhasil dikalahkan. Karena merasa terpojok, Germain pun memilih mundur dari pertarungan. Tak ingin buang waktu, setelah itu Kudo dan Hotaro kembali melanjutkan pencarian Nijigon. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan Spanner melawan Kloto masih berlanjut. Walau sudah babak belur, namun Spanner juga tak menyerah dan terus melanjutkan pertarungannya. Sehingga di tengah pertarungan ia tak sengaja mengeluarkan api hitam yang memancing Gigis ke sana menyudahi pertarungan mereka. Sebelum pergi, Gigis pun menyayangkan Spanner yang masih belum bisa menguasai api hitam itu sepenuhnya. Sehingga ia menawarkan diri untuk mengajarkan Spanner menggunakannya. Namun sayangnya Spanner tak tertarik dengan tawaran itu. Walau begitu, Gigis lantas menantang Spanner agar ia mengalahkan Germain. Karena jika monster itu kalah, maka kekuatan yang ada pada Kloto akan kembali kepadanya. Di satu sisi, sikap Lachesis tampak seperti memohon pada Spanner untuk melakukan hal itu. Sementara di tempat berbeda, Atropos juga tengah merencanakan sesuatu di balik janjinya dengan Kudo sebelumnya. Di suatu tempat terungkap alasan Nijigon menghilang yang ternyata ingin membuktikan pada teman-teman Hotaro terutama Spanner bahwa Semi tak hanya bisa digunakan untuk bertarung saja. Di tempat yang sama secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang dancer yang sedang putus asa dan kesepian. Sedangkan Hotaro dan teman-temannya yang masih melakukan pencarian akhirnya menemukan titik terang tentang keberadaan Nijigon dan alasannya menghilang dari dua pria yang pernah ditolong oleh Semi itu. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka akhirnya pergi ke sebuah festival dance yang tak jauh dari sana. Di sana akhirnya mereka menyaksikan Nijigon yang ternyata menemui dua rekan dance wanita yang ia temui sebelumnya. Lalu ia pun berusaha menggantikan rekan mereka untuk dance di festival itu. Tak disangka kedatangan Nijigon di sana semakin membuat festival itu meriah dan menyadarkan gadis bernama Maya itu untuk berbaikan dengan kedua rekan dance-nya. Setelah berbaikan, mereka bertiga akhirnya kembali ke festival untuk pertunjukan selanjutnya. Di tengah pertunjukan, sayangnya Germain juga menuju ke sana untuk mengambil Nijigon. Sebelum Germain mengacaukan acara itu, mereka harus segera bergegas untuk menghadapinya di luar. Sebelum memulai pertarungan, Spanner yang merasa tertantang oleh Gigis sebelumnya memutuskan untuk ikut bergabung dengan Hotaro untuk menghadapi monster itu. Seketika itu juga ketiganya henshin dan pertarungan di antara mereka pun akhirnya dimulai. Selain itu Minato, Renge, dan Sabi juga ikut membantu memecah fokus monster itu untuk mempermudah para rider menghadapinya. Demi janjinya dengan Atropos, Kudo pun berjuang mati-matian untuk mengalahkannya. Sedangkan Spanner juga berusaha menunjukkan kemampuannya pada Gigis tanpa peduli dengan rencana Gigis di balik tantangannya itu. Melihat semangat rekan-rekannya lantas membuat Hotaro ikut bersemangat. Seketika itu juga Gachar memanggil 3 form ridernya untuk membantu mereka. Dengan kerjasama mereka, Germain akhirnya berhasil dibuat terpojok. Dengan attack finish dari Gachar, Valvarat, dan Magedo akhirnya Germain berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan usai, tiba-tiba Atropos muncul berterima kasih pada Kudo. Namun di sana ia langsung mendekati Germain yang sudah sekarat. Saat Germain ingin memakan Atropos untuk memulihkan tubuhnya, tiba-tiba Atropos memasukkan cube emas Gurion ke tubuh monster itu. Seketika itu juga Gurion pun bangkit kembali dari kematiannya. Hal itu sontak membuat Hotaro dan yang lainnya terkejut menyaksikan semua itu. Di sana Gurion berencana untuk melanjutkan rencananya, yaitu membuat seluruh dunia menjadi emas. Seketika itu juga ayah dan anak itu pun pergi dan episode 41 pun selesai. Di preview episode selanjutnya muncul Semi 102. Hal itu pun membuat Sabimaru harus ke laboratorium Kongo yang ada di kampung halamannya. Dan mereka menduga bahwa Gurionlah dalang dibalik semua itu.
Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gacor kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.